Good morning, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Nadila, kakak dari perwakilan KKN Universitas Udayana. Jadi sekarang kakak akan melanjutkan materi tentang healthy food. Jadi healthy food adalah makanan sehat. Jadi yang pertama di sini ada what is healthy food? Apa itu makanan sehat? Jadi healthy food itu bisa give nutrients to maintain your health and give energy. Jadi artinya healthy food itu makanan sehat bisa memberikan nutrisi untuk menjaga kesehatan dan memberikan kita energi. Lalu apa saja nutrisi yang kita butuhkan? Itu ada pertama minerals itu mineral. Lalu ada protein itu adalah protein. Carbohydrates itu adalah karbohidrat. Fat itu adalah lemak. Lalu water itu adalah air. Yang terakhir adalah vitamins, itu vitamin. Lalu selanjutnya kita akan membicarakan tentang example of healthy food. Jadi contoh makanan sehat. Yang pertama adalah all kind of fruits. Jadi itu adalah semua jenis buah-buahan. Contohnya di sini bisa dilihat yaitu strawberry, itu strawberry. Terus ada mango, itu mangga. Lalu ada apple, itu apel. Lalu ada kiwi itu kiwi. Banana itu pisang. Pineapple itu adalah nanas. Grape adalah anggur. Lalu contoh healthy food yang kedua itu adalah all kind of vegetables. Jadi semua jenis sayur-sayuran. Yang pertama contoh sayur-sayuran itu adalah carrot. Carrot itu adalah wortel. Eggplant itu adalah terong. Lalu selanjutnya adalah brokoli, itu brokoli. Lalu ada spinach, itu adalah bayam. Cucumber itu adalah timun. Lalu yang terakhir ada cabbage, itu adalah kol. Nah, jika ada healthy food, maka juga ada unhealthy food. Jadi di sini ada what is unhealthy food? Apa itu makanan yang tidak sehat? Jadi unhealthy food adalah any food that is not regarded to maintaining health. Jadi artinya semua jenis makanan yang tidak diperlukan untuk menjaga kesehatan kita. Lalu di sini ada juga example of unhealthy food. Contoh dari makanan yang tidak sehat. Jadi di sini contohnya yang pertama adalah all of junk food. Jadi itu adalah semua jenis makanan cepat saji. Yang pertama adalah french fries, itu adalah kentang goreng. Lalu ada nugget, itu adalah nugget. Instant noodles, itu adalah mie instan. Lalu contoh yang kedua itu ada Coke. Coke itu adalah minuman kaleng. Contohnya Fanta, Coca-Cola, Sprite, etc. Etc. itu adalah dan lain-lain. Lalu yang terakhir contoh dari unhealthy food adalah salty and sugary foods. Itu adalah makanan yang terlalu asin dan terlalu manis. Nah, jadi akibat jika kita mengkonsumsi terlalu banyak contoh-contoh dari unhealthy food ini atau makanan tidak sehat, itu akan membuat gain your body fat. Yang artinya adalah dapat menambah berat badan kita, lalu juga damage your teeth. Jadi bisa merusak gigi kita. Jadi selanjutnya adalah materi to be. Jadi what is to be? Apa itu to be? To be itu adalah kata sambung yang ada di dalam suatu kalimat. Jadi dia menyambungkan antara subjek dan juga objeknya. Lalu to be itu ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk present dan bentuk past. Yang pertama adalah bentuk present. Present itu adalah pada masa sekarang. Jadi ini subjeknya. I, you, they, we, he, she, it. Jadi jika subjeknya I, maka to be-nya itu diikuti oleh am. Nah, untuk to be am ini subjeknya itu berupa orang pertama tunggal. Lalu selanjutnya you, they, dan we itu to be-nya diikuti oleh are. Jadi di sini subjeknya itu berbentuk jamak atau lebih dari satu. Lalu subjek yang ini he,
she, dan it itu diikuti oleh to be is. Jadi subjeknya itu berupa orang ketiga tunggal. Bisa juga menggunakan nama seseorang. Nah, selanjutnya ini adalah to be yang berbentuk past, atau past itu dalam masa lampau. Nah, di sini subjeknya you, they, dan we menggunakan to be word. Kenapa? Karena dia jamak, sama fungsinya seperti are, tapi bedanya dia berbentuk lampau atau past. Lalu subjek selanjutnya I, he, she, dan it itu to be-nya menggunakan was. Fungsinya juga sama seperti yang is. Jadi subjeknya juga berupa orang ketiga tunggal, tetapi dia berbentuk past atau masa lampau. Jadi kita sekarang akan menuju ke contoh dari bentuk present. Yang pertama itu adalah penggunaan is. Di sini contohnya yang pertama, he bla 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 sick. Jadi di sini to be-nya menggunakan is karena he merupakan orang ketiga tunggal. Jadi di sini to be-nya is. Lalu it blank blue. Jadi di sini juga to be-nya menggunakan is karena it merupakan orang ketiga tunggal. Lalu Andi blank 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 sad. Andy merupakan nama orang. Nama orang juga termasuk dalam orang ketiga tunggal. Jadi to be-nya juga menggunakan is. Lalu yang kedua adalah penggunaan to be am. I. Di sini subjeknya I. Jadi pasangan dari to be am itu hanya satu, hanya I. Jadi I blank 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 fire. Jadi jawabannya adalah am. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan to be are. Sini contohnya they blank 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 in Jakarta. Di sini subjeknya yaitu they. They itu menandakan subjeknya jamak atau lebih dari satu. Jadi menggunakan to be are. Jadi di sini they are in Jakarta. Lalu untuk contoh yang kedua, you blank 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 tired. Nah, jadi you di sini sebagai subjeknya juga dianggap sebagai orang jamak atau lebih dari satu. Jadi to be-nya juga menggunakan are karena you dianggap sebagai orang jamak. Jadi ini kalimatnya menjadi you are tired. Lalu selanjutnya beralih ke example dalam bentuk lampau atau past. Yang pertama itu penggunaan was. Jadi di sini contohnya he blank 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 sick yesterday. Jadi untuk penggunaan past itu ada tandanya, yaitu dari keterangan waktunya yesterday. Yesterday itu kemarin, yang artinya sudah lewat. Jadi karena he merupakan orang ketiga tunggal, jadi di sini to be-nya menjadi was. Jadinya he was sick yesterday. Lalu untuk contoh yang kedua juga sama, karena di sini ada keterangan waktu yaitu last week. Jadi ini merupakan bentuk past. Nah, si Andi ini nama orang juga disebut sebagai orang ketiga tunggal. Jadi to be-nya di sini menjadi was. Jadinya Andy was in Jakarta last week. Lalu yang kedua untuk penggunaan were. Were itu untuk yang jamak. Jadi contohnya we blank 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 study yesterday. Di sini juga ada keterangan waktu yesterday. Itu menandakan sudah terjadi atau lampau. Jadi untuk we itu sebagai orang jamak menggunakan to be were. Jadinya kalimatnya we were study yesterday. Lalu sama juga untuk yang contoh yang kedua, they blank 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 swimming this morning. This morning itu artinya tadi pagi. Jadi itu juga sama, sudah lampau. Jadinya they ini menggunakan to be were. Jadinya they were swimming this morning, yang artinya mereka berenang pagi ini. Jadi di sini ada notes.
Jadi yang pertama itu untuk mengatakan tidak. Jadi rumusnya itu adalah subject plus to be plus not plus object. Jadi saja contohnya di sini dalam penggunaan is. He is sick. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk not, tidak, itu menjadi jadinya not itu ditambah setelah to be, jadinya he is not sick. Dia tidak sakit. Lalu untuk yang ini, jika diubah untuk mengatakan tidak atau not, itu menjadi notnya ditambah di setelah to be, jadi I am not tired. Lalu untuk yang ini juga sama. Jika ingin diubah ke dalam bentuk not atau tidak, itu juga sama. Notnya ditambah setelah to be, setelah are, menjadi they are not in Jakarta. Nah, lalu untuk note yang kedua itu adalah bagaimana cara untuk mengubah bentuk kalimat dalam bentuk positif ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Itu rumusnya adalah to be-nya dipindah ke depan, di depan subjek menjadi to be plus subjek plus verb plus objek tanda tanya. Lalu bisa dilihat di sini dipakai contoh dalam kalimat he was sick yesterday. Jika ingin diubah dalam bentuk interrogatif atau tanda tanya, itu menjadi to be-nya dipindah ke depan menjadi was he sick yesterday, tanda tanya. Nah, lalu untuk contoh yang kedua juga sama, was-nya dipindah ke depan, itu menjadi was Andi in Jakarta last week, tanda tanya. Lalu untuk penggunaan were juga sama. Jika ingin diubah dalam bentuk interrogatif, were-nya yang sebagai to be juga dipindah ke depan subjek. Ke depan ini menjadi were we study yesterday, tanda tanya.